Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Yulianto, NIM 041 dari kelas TM 2018K. Jadi judul dari presentasi kali ini yaitu mengenai peraturan dan tata kelola K3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 50 Tahun 2012 dan juga ISO 45001 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi dalam undang-undang ini itu mencakup beberapa poin, yaitu pertama pengertian tempat kerja, kemudian tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, syarat-syarat K3, pengawasan K3, pembinaan K3, ketentuan pelanggaran, dan juga peraturan pelaksanaan. Mengenai pengertian tempat kerja. Jadi yang dimaksud dengan tempat kerja dalam undang-undang ini yaitu tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya terhadap pekerja. Ada beberapa pengertian yang terkait dengan tempat kerja, yaitu satu pengurus. Pengurus itu bertugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian tempat kerja yang berdiri sendiri. Kemudian ada pengusaha. Pengusaha itu orang atau badan hukum yang memiliki atau mewakili pemilik suatu tempat kerja. Kemudian ada juga direktur. Direktur adalah Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawas Norma Kerja. Kemudian selanjutnya ada pegawai pengawas, di mana seorang pegawai pengawas harus mempunyai keahlian khusus untuk dalam hal ini adalah menguasai pengetahuan dasar dan praktek dalam bidang K3. Kemudian ada ahli keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu personel yang berada di luar Departemen Tenaga Kerja dan mempunyai keahlian khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan. Jadi tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu ada 3 poin. Pertama, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian ada menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan juga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dasar hukum. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu ada 2, yaitu pertama pasal-pasal 5, 20, dan 27 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua ada pasal-pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Ruang lingkup. Ruang lingkup tempat kerja yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini ada 18 poin. Yang pertama yaitu segala tempat kerja baik di darat, dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kedua, dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan, atau instalasi yang berbahaya. Ketiga, dibuat, dicoba, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang. Keempat, dikerjakan pembangunan perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran, dan terowongan. Kelima, dilakukan usaha. Keenam, dilakukan usaha pertambahan dan pengelolaan. Ketujuh, dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, atau gudang. Kedelapan, dilakukan penyelaman, pengambilan benda, dan pekerjaan lain di dalam air. Kesembilan, dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan. 10, dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah. 11, dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya, tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok. 12, ada dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur, atau lubang. 13, ada terdapat atau menyebar suhu kelembaban debu, kotoran, api, asap, uap gas, hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi. 14, ada dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah. 15, dilakukan pemancaran, penyiaran, atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon. 16, dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset. 17, dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan, atau disalurkan listrik, gas, minyak, atau air. Dan terakhir 18, diputar, pil, dipertunjukkan sandiwara, atau diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai peralatan. Selanjutnya ada syarat-syarat ketiga. Syarat-syarat K3 ada dalam 2 pasal yaitu dalam 3 dan
Pasal 4. Pasal 3 mengenai peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Dan pasal 4 mengenai dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, persangkutan, peredaran perdagangan, pemasangan, pemakaian, dan penggunaan. Selanjutnya ada pengawasan K3. Pengawasan K3 diatur dalam 4 pasal, yaitu pasal 5, pasal 6, dan pasal 7, serta pasal 8. Untuk selanjutnya yaitu pembinaan K3. Pembinaan K3 itu diatur dalam pasal 9. Dan selanjutnya ada ketentuan pelanggaran. Ketentuan pelanggaran diatur dalam pasal 15 yang ada 3 poin. Selanjutnya ada peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan ini dijelaskan dalam pasal 16, yaitu pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan dalam 1 tahun sudah undang-undang ini mulai berlaku untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya yaitu dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama yaitu tujuan K3. Ada 3 tujuan dari K3, yaitu pertama bagi pekerja. K3 bertujuan untuk melindungi pekerja dari bahaya yang terjadi selama proses bekerja dan juga efek kesehatan jangka panjang. Kedua yaitu bagi perusahaan. K3 bertujuan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang dapat menghambat produksi dan produktivitas kerja. Dan yang ketiga yaitu bagi lingkungan dan masyarakat. K3 bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari alat atau sumber-sumber produksi. Berikutnya yaitu pengertian. Pengertian dari K3 sendiri atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Berikutnya ada prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Ada pertama yaitu penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh pengusaha. Kedua yaitu dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3, kemudian memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3, dan yang terakhir yaitu memperhatikan masukan dari pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Berikutnya yaitu prinsip dasar pencegahan. Ada beberapa prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan, yaitu penelitian psikologis, penelitian secara statistik, pendidikan, latihan-latihan, penggairahan, asuransi, dan juga usaha keselamatan pada tingkat perusahaan. Berikutnya yaitu metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Pertama, aspek lingkungan. Lingkungan kerja yang penuhi kriteria mencegah kecelakaan kerja yaitu 1. Memenuhi syarat aman, kedua memenuhi prasyarat keselamatan, dan ketiga memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan. Berikutnya ada aspek mesin serta perlengkapan kerja. Mesin serta perlengkapan kerja mesti didasarkan pada rencana yang baik dengan memperhatikan ketetapan yang berlaku. Berikutnya ada aspek peralatan kerja, dan yang terakhir yaitu aspek manusia. Yang terakhir dari dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja yaitu analisis kecelakaan kerja, yang dimana ada 1 mencari frekuensi kecelakaan, yang kedua yaitu mencari sumber penyebab kecelakaan. Di bab yang terakhir atau bab 3 ada sistem manajemen K3. Yang pertama yaitu kebijakan K3. Kebijakan K3 yang pertama yaitu penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui tinjauan awal kondisi K3 dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil kerja atau buruh. Kedua, ada penetapan kebijakan K3. Dan ketiga, untuk melaksanakan ketentuan pengusaha dan atau pengurus harus menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan. Keempat, ketentuan tersebut pada yang di atas dijelaskan tadi diadakan peninjauan ulang secara teratur. Kelima, setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMA3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Keenam, setiap pekerja atau buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.
Berikutnya yaitu perencanaan K3. Perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana K3 berdasarkan pasal 9 ayat 4 PP nomor 50 tahun 2012. Rencana K3 paling sedikit harus memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan juga sistem pertanggungjawaban. Berikutnya yaitu pelaksanaan K3. Kegiatan dalam melaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi 1. Tindakan pengendalian, kedua perencanaan dan rekayasa, ketiga prosedur dan instruksi kerja, keempat penyerahan sebagai sebagian pelaksanaan pekerjaan, kelima pembelian atau pengadaan barang dan jasa, keenam produk akhir, ketujuh upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan dan bencana industri, ke-8 rencana dan pemulihan keadaan darurat. Berikutnya ada evaluasi K3. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 PP nomor 50 tahun 2012, pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Yang terakhir yaitu perbaikan K3. Berdasarkan pasal 15 ayat 1, 3, dan 4 PP tahun 2012, untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK 3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Penutup. Sebagai suatu sistem program yang dibuat oleh pekerja maupun pengusaha, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Pelaksanaan K3 diawali dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Terima kasih, sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.